kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita angkat pujian. Sama-sama nyanyi. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berlindung. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, kuatkanku. Haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, kuatkanku. Sama-sama kita rendahkan hati di hadapannya. Kita memuji namanya, kita musembah Dia. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percaya tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berlindung. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya.
gitu. Enggak ya, gini aja ya yang lain. Hadir di sini, kami yakin Tuhan pada hari ini Tuhan Roh Kudus hadir di rumah kita, Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu hadir tempat kami masing-masing. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin Kau hadir di sini. kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin. Amin. Kuasa yang tak terbatas, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih kami berterima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut hadirat-Mu Tuhan.
Ya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kesempatan pada pagi siang hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa berkumpul dalam ibadah online kami, Zoom meeting Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Bagi kehidupan kami Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih. Untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan pada siang hari ini untuk meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi nama Yesus Kristus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dan semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi yang mau memuji nama Tuhan pada siang hari ini, masih mau memuji Tuhan, sorak-sorak boleh lambaikan tangannya. Ada amin buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yang ajaib memberikan wajah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yang ajaib memberikan wajah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Hari ini harinya saat pembebasan kita. Mari semua bersorak bagi nama amin. Hey. Wajah dengan sukacita. Mari bersorak bagi Dia. Aku juga umatnya dengan sukacita. Tidak tercurah
Sampai setiap tutupan semua dia berkati. Yesus Kristus dialah hanya segala raja. Raja, Raja, dialah Tuhan. Dialah Raja. Raja, haleluya. Tuhan Yesus Kristus bersukacita, ada amin. Amin. Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Nya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Willy Guardian, bisa menuntun kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siapkan hati ke Tuhan, mendengarkan firman. Untuk dengar firman saat ini. Kami bersujud di hadapan Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Dalam urapan Roh Kudus curahkan kami sendiri, curahkan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Dan kami siapkan hati kami Tuhan, siapkan hati Tuhan, ya Yesus. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya berubah. Dahulu sekarang sampai sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Siapkan hati kami Tuhan, mendengarkan firman pada siang hari ini. Curahkan kuasa-Mu Bapa, curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hati-Mu Tuhan, dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang
Ku siapkan hati Tuhan, ya firman-Mu. Rendahkan hati Tuhan, aku siapkan hati Tuhan, ya Tuhan, ya firman-Mu. Benar Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman yang telah Kau sampaikan melalui Bapak Pendeta Yuri Gardian Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang telah disampaikan itu adalah firman yang selalu bisa menguatkan hati kami Tuhan, menguatkan pikiran kami Tuhan, selalu menjadi pribadi yang positif Tuhan, selalu menjadi pribadi yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Dipersilakan Gardian untuk memberitakan firman-Nya. Oke. Terima kasih ya Bapak Novel ya yang sudah memimpin pujian, dan Pak Ari, Pak Pendeta Ari yang sudah membantu di musik. Saya menyapa dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Ya, shalom, shalom semua. Shalom, ada Bapak Gembala, Pak Pendeta Ogi bersama dengan keluarga, Ibu Gembala bersama dengan anak ya, bersama dengan keluarga besarnya, dan ada juga, saya sebutkan dulu satu persatu ya. Ada Ibu Nina, shalom, ada Halo Pak Yuri. ya, shalom Ibu. Ada Ibu Yuyun, shalom Bu. Ada Bu Emma Nanlohi ya, shalom Ibu, sama dengan keluarga, shalom. Saya sapa dulu ya. Ada keluarga siapa ini ya, Putri Elma Sari ya. Betul ya Bu, shalom. Iya semua. Ada Ibu Salimah, shalom Ibu Salimah. Ya, puji Tuhan. Ada Ibu Yuli, shalom Yuli. Ya, ada Pak Pendeta Ari, shalom Pak Ari. Ya, ada Luciana, Ibu Luciana ya. Ada Halo. ya shalom. Ya, ada Natania, Eli, shalom, shalom semua yang hadir pada pagi hari. Ya, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Saya ada screen, apakah bisa di-share ya? Supaya bisa ada lihat sedikit. Barangkali mungkin saya dijadikan co-host atau itu supaya bisa di-screen ya. Iya, hostnya, oh ya, oke. Ya, sebentar ya. Oh ya, belum bisa ya. Ya, yang jadi hostnya, oh ya udah, oke. Oke, ya saya coba tampilkan ya. Supaya ada yang bisa kita bagi dan kita bisa sama-sama. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada
Pagi menjelang siang hari ini adalah komunitas yang saling membangun. Bapak Ibu Saudara, kita buka dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-2 ayat 44 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ayat 44 sampai dengan ayat 47. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, merenungkannya dan mempraktekannya dalam hidup kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah komunitas yang saling membangun. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Tema ini begitu penting bagi setiap kita, karena kita ada di dalam situasi seperti ini, maka kita harus punya komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling mendukung satu sama lain. Walaupun mungkin kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka dengan langsung di ibadah gereja ya, tapi kita menggunakan Zoom online begitu ya. Tapi kita bersyukur kita paling tidak bisa melihat wajah ya. Paling tidak bisa mendengar suara, melihat wajah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, komunitas yang pertama kali dibangun oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu dimulai dari yang namanya sebuah bukan sebuah gedung gereja, tetapi dimulai dari yang namanya sebuah tempat di rumah, begitu ya, di rumah. Dan saya rasa ini sangat tepat sekali ya. Artinya dalam situasi seperti ini, dimanapun kita berada, walaupun ada di rumah, ya, ada dimanapun, rasanya memang agak sulit untuk memulai kebiasaan ini. Karena segala sesuatu kita lebih suka bertemu secara langsung ya. Ya, saya sendiri mengajar di sekolah agak repot sekarang dengan online ini ya. Karena makin berat justru malah. Bukannya makin mudah, tapi ya secara teknologi makin mudah, tetapi tanggung jawab kitanya malah makin berat. Karena kan kita nggak bisa mengajar dengan yang namanya, istilahnya kalau di dunia pendidikan itu ada touching-nya, ya, touching-nya itu. Touching itu sentuhan-sentuhannya gitu ya. Sentuhan secara psikologisnya, sentuhan secara kerohaniannya, spiritualnya, itu hanya lewat Zoom aja begitu, atau lewat Google Meet. Kalau di sekolah pakai Google Meet. Mirip seperti Zoom ini. Nah, jadi kita bersyukur, kita belajar saat ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya lewat online ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 47, Bapak Ibu Saudara semua, di sini dibahas betapa awalnya adalah gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula itu menjadi sebuah komunitas yang sangat luar biasa. Dan setiap orang percaya kita sebagai anak-anak Tuhan disebut dengan tubuh Kristus atau gereja. Jadi gereja itu bukan hanya gambaran gedung atau sebuah bangunan tempat ibadah orang Kristen, tidak seperti itu. Tetapi gereja adalah orang percaya atau yang disebut dengan eklesia. Nah, eklesia ini adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar, yang dipisahkan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi kita ini adalah gereja. Jadi walaupun kita tidak bisa ke gereja, ke gedung gereja, tapi kita sendiri ini gereja. Gereja yang hidup, gereja yang berjalan, gereja yang menampakkan kemuliaan Tuhan, gereja yang menjadi saksinya Tuhan. Kita ini gereja. Itu yang disebut dengan eklesia, gitu ya. Dalam bahasa yang lain ada yang disebut dengan kata igreja. Igreja itu bahasa Portugis, ya. Ada juga bahasa yang lain juga. Tapi yang dipakai pada saat zaman perjanjian baru adalah kata eklesia, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil keluar, yang dipisahkan.
Nah, persekutuan orang percaya ini adalah komunitas yang penting. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu butuh komunitas. Manusia itu adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Manusia itu butuh yang namanya teman. Manusia itu butuh yang namanya sahabat. Manusia itu butuh yang namanya persekutuan atau perkumpulan bersama-sama. Kenapa banyak orang pada waktu sebelum pandemi mereka suka kumpul-kumpul di kafe? Mereka suka kumpul-kumpul di mall. Mereka suka kumpul-kumpul di tempat rekreasi. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memang tidak bisa menjadi makhluk seorang diri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya. Nah, sekarang walaupun situasinya pandemi, tetap kita pun harus berkomunitas, membangun, saling membangun dalam komunitas itu. Ya. Nah, jadi komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana sih ciri-ciri komunitas yang saling membangun. Yang pertama, komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang hidup dalam kesatuan. Ya, di firman Tuhan ini tadi disampaikan di ayatnya yang ke-44, di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Di situ, ya. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Siapa orang yang menjadi percaya pada waktu itu? Adalah murid-murid Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid Yesus, ya, yang ada 11 itu, yang satu kan Yudas Iskariot, ya kan? Lalu kemudian Yudas Iskariot bunuh diri karena mengkhianati Yesus, ya, lalu diganti dengan Matias. Nah, jadi yang 12 murid Yesus ini bersama dengan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, mereka tetap bersatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah di sini komunitas yang membangun, yang saling membangun, yang sehat itu adalah komunitas yang hidup dalam kesatuan. Sekalipun kita tidak bisa disatukan dengan gedung gereja, tetapi hati kita tetap bersatu. Amin. Ya, hati kita tetap bersatu. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang membuat kita menjadi satu. Seperti jemaat mula-mula pada waktu itu, kenapa mereka bisa bersatu? Karena Yesus telah berpesan kepada mereka, dan Roh Kudus telah dicurahkan dalam diri mereka, sehingga Roh Kudus memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Saya mau katakan begini, kesatuan itu harus dibentuk, harus diciptakan. Ya, Tuhan bisa membawa kita dalam kesatuan, tetapi harus dari diri kita juga kita mau bersatu. Sekarang pertanyaannya begini, kita sudah hidup dalam kesatuan yang saling membangun nggak? Kita sudah hidup di dalam kesatuan nggak? Di dalam keluarga? Ya, di dalam keluarga apakah kita hidupnya sudah bersatu? Suami, istri, anak-anak, apakah engkau di rumah itu menjadi sebuah kesatuan? Saling membangun? Ini penting. Hari-hari ini ketika pandemi terjadi, sebenarnya kesempatan untuk orang tua, suami istri, dengan anak-anak itu kesempatannya lebih banyak. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bersatu. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bersama-sama. Kalau biasanya pada bekerja, sibuk, ya, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kesempatan di masa pandemi ini yang sudah kita jalani 6 bulan ini, 6 bulan lebih ya, ini kesempatannya sebenarnya untuk lebih bersatu, lebih erat, saling menguatkan. Nah, saya gambarkan kisah, ada sebuah kisah, tapi kisah ini adalah kisah seorang pemuda yang meminta nasihat kepada kakek yang bijak. Kisahnya seperti ini, saudara. Seorang pemuda ini, dia kecewa sama gereja. Akhirnya dia sakit hati, dia memutuskan untuk tidak mau bergereja lagi. Dia kecewa. Ya, nggak ada lagi ke gereja-gereja, dia bilang. Saya mau berhenti aja dari gereja. Lalu, suatu hari, dia berjumpa dengan seorang kakek, dan dia tahu kakek ini menurut dia adalah kakek yang bijaksana. Lalu dia ngobrol sama kakek itu, dan dia katakan, "Kek, saya dikecewakan di gereja, saya sakit hati, dan saya tidak mau pergi ke gereja lagi. Percuma saya ke gereja, banyak orang yang menyakiti saya." Si kakek ini hanya tersenyum saja, lalu si kakek ini ketika tersenyum, apa yang dia lakukan? Ternyata si kakek ini sedang membakar ikan, ya, membakar ikan, ya, di tepi danau, gitu ya. Habis dia mancing, itu dia bakar ikan dengan arang, ya, pakai arang, arangnya tapi dari kayu. Nah, waktu dia bakar itu,
pemuda ini datang lalu ngobrol, begitu ngobrol kakek itu cuma diam dan tersenyum, lalu kakek itu ngambil sepotong arang kecil yang ada di dalam kumpulan arang yang banyak itu, dia ambil, dia pisahkan, ditaruh di sebelahnya, tapi tidak berkumpul dengan arang yang banyak itu. Ya, akhirnya itu arang yang satu dipisahkan itu didiamkan saja, dan ternyata lama-lama arang itu mati. Ketika arang itu mati, lalu kakek itu ngambil lagi arang yang satu itu mati itu, ditaruh di tumpukan arang yang banyak itu. Ternyata arangnya hidup lagi. Arangnya terbakar lagi. Ya. Kakek itu cuma bilang begini, "Nak, lihat. Anak muda, arang satu nggak bisa ngapa-ngapain dia. Tetapi kalau arang ditaruh di tempatnya, komunitasnya banyak, ini kumpulannya banyak, dia bisa saling membakar." Akhirnya pemuda ini berkata, "Oh iya, ini pelajaran yang baik buat saya." Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kalau saya hidup sendiri nggak bisa. Walaupun di gereja menyakiti saya, sebenarnya itu tujuannya untuk membangun saya. Hidup dalam kesatuan. Akhirnya anak muda ini sadar, dan akhirnya anak muda ini tidak jadi berhenti dari gereja, tapi dia semakin cinta Tuhan, semakin melayani Tuhan. Kenapa? Karena dalam komunitas yang saling membangun itu, harus adanya kesatuan. Waktu kita mau bersatu ada beda pendapat. Waktu kita mau bersatu ada beda pandangan. Waktu kita mau bersatu ada banyak sekali tantangan. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Tetapi waktu kita bersatu, saling menundukkan diri, saling merendahkan diri, maka kesatuan itu adalah sebuah keindahan. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama, saling bersatu. Ya, komunitas saling membangun adalah komunitas yang bersatu. Helen Keller ya pernah berkata demikian. Ini bahasa Jawa ya. Alone we can do so little, together we can do so much. Ini bahasa Jawa ya. Jawa Amerika maksudnya. Oke. Jadi Helen Keller berkata demikian. Kalau kita sendiri itu kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kita hanya bisa melakukan yang kecil, dikit. Tetapi kalau kita bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal yang banyak, yang besar. Ya, jadi kalau kita hanya seorang diri, kita nggak bisa lakukan banyak hal, cuma kecil saja. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka kita melakukan hal-hal yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hidup dalam kesatuan, karena waktu kita bersatu, maka hal-hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, Mother Teresa pernah berkata, ini mirip seperti Helen Keller ya. Dia berkata, I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. Ya, saya bisa melakukan sesuatu, kamu nggak bisa. Kamu bisa melakukan sesuatu, ya. Tapi saya nggak bisa. Tapi bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Jadi kebersamaan itu bagus, ya. Suami istri hidup bersama dalam satu keluarga itu sebuah keindahan. Dan itu akan menciptakan suatu hal yang baik. Gereja Tuhan hidup dalam komunitas. Ya, jangan saling menyalahkan tapi saling mendukung, ya. Jadi ketika kita saling membangun, maka hal-hal besar bisa terjadi untuk kehidupan gereja kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri komunitas yang saling membangun adalah, ya, kita lihat di ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ada di Kisah Rasul 2, ayat yang ke-40. Lanjutnya ya, ayat 44 bagian selanjutnya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang saling berbagi. Ya, pada waktu itu murid-murid Tuhan berkumpul bersama-sama, dan mereka ada yang memiliki harta, lalu mereka bagi-bagikan kepada anggotanya, kepada orang-orang atau komunitasnya yang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami masalah ekonomi, dibagi-bagi. Bukan berarti yang membagi-bagikan ini orang yang sombong, kaya, lalu dia bagi-bagikan. Enggak. Tapi justru mereka sadar bahwa harta ini harus menjadi berkat Tuhan untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ternyata pandemi ini memberikan efek positif dan negatif.
Tergantung respon kita. Kalau kita memandang COVID ini sebagai sesuatu yang negatif, maka pikiran kita negatif terus. Tetapi justru ketika kita memandang COVID ini, di balik COVID ini ternyata ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam diri kita, maka kita akan berpikir yang baik. Di dalam COVID ini, keluarga harusnya makin erat. Di dalam peristiwa COVID ini, keluarga makin dekat sama Tuhan. Di dalam peristiwa COVID ini, kita makin bisa harusnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Betul ya? Ya. Jadi ini yang ada sisi positifnya. Di dalam peristiwa COVID ini justru akan banyak sekali hal-hal yang baik. Ya, saya sendiri di dalam dunia pendidikan belajar ketika era COVID ini justru saya banyak belajar pengetahuan. Waduh, malah makin banyak. Ikut webinar, ikut pelatihan tentang teknologi, tentang manajemen, tentang teologi. Wah, banyak sekali. Lewat apa? Lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat macam-macam. Tapi itu semua bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita memandang itu sebagai sisi yang positif, yang baik. Saling berbagi. Ya, berbagi harta pada waktu itu. Bahkan di Alkitab dikatakan ada yang namanya Yusuf yang disebut dengan Barnabas pada waktu itu menjual tanahnya dan memberikan hartanya, uangnya itu kepada hasil penjualan tanahnya kepada komunitasnya, kepada jemaat mula-mula, hadapan kaki para rasul. Itu di Kisah Rasul pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Saling berbagi. Kalau engkau punya harta, boleh saling berbagi. Ya, kalau nggak punya harta, boleh saling berbagi yang lain, berbagi kasih, berbagi kepandaian, berbagi waktu. Ya, kemarin teman saya ada yang kena dampak pandemi, akhirnya dia kerja tapi gajinya dipotong 50%. Tapi dia bukan guru sih, dia kerja di kantor. Kasihan juga, sedih juga ya. Dia harus sekolahin anaknya, gajinya harus dipotong 50%. Saya bilang harus tetap semangat. Terus apa yang dia lakukan, saudara? Dia bikin kue. Dia pinter bikin kue. Dia bikin kue, dia tawarin kepada teman-teman yang dia kenal. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu situasi itu? Apakah kita berdiam diri saja? Tidak. Kita hidup dalam sebuah komunitas, maka komunitas gereja Tuhan harus saling berbagi. Kalau dia bisa bikin kue, ayolah kita beli. Supaya saling berbagi di situ. Ya, satu berbagi kue, satu berbagi berkat, kan gitu saudara ya. Jadi saling berbagi di sini penting. Saling menasehati, saling membangun dalam iman. Ini penting bagi setiap kita. Yang berikut yang kedua ini ada tulisan seperti ini. Life is not about taking something. It is all about sharing everything. Jadi hidup itu bukan hanya berbicara tentang mengambil sesuatu, memiliki sesuatu. Tetapi hidup ini berbicara tentang sharing everything, berbagi segala sesuatu. Apa yang kau bisa bagi kepada komunitasmu, bagikan itu. Kalau engkau ada berkat, bagikan berkatmu. Ya, berkat itu bukan hanya bicara uang ya. Kalau engkau punya kesehatan, kalau engkau punya tips-tips kesehatan bisa dibagikan. Kalau engkau punya saudara apalagi keahlian bisa dibagikan, waktumu, tenagamu bisa berbagi. Itu ciri komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang berbagi. Yang terakhir, komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang berikut. Ayat yang berikut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, ciri komunitas yang sejati ada yang saling membangun adalah komunitas yang hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita makin tekun. Murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka hidup dalam ketekunan. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar baik di rumah maupun di bait Allah. Mereka datang, mereka bersama duduk, saling belajar bersama-sama. Tekun. Ya, belajar dengan tekun, saling membangun.
tekun beribadah, tekun berdoa, ya, tekun membaca firman, saudara. Ini penting. Komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun, yaitu komunitas yang hidup dalam kerukunan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Komunitas yang saling membangun adalah ciri-cirinya. Yang pertama, komunitas yang hidup dalam kesatuan. Jadi hiduplah di dalam kesatuan. Kenapa gereja-gereja hari-hari ini banyak yang pecah? Karena saling menyalahkan. Hidup dalam kesombongan. Yang satu merasa paling pintar ilmu teologinya. Yang lainnya tidak pintar. Sehingga akhirnya terjadi perdebatan dan keluar dari gereja dan bikin yang lain lagi jadi berdebat. Hiduplah dalam kesatuan. Yang berikut, komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang kedua adalah saling berbagi. Apa yang kau bisa berbagi, berbagilah. Ya, tidak harus berbentuk harta. Apa yang kau bisa bagikan, biarlah kau hidupmu menjadi berkat, saudara. Ya, yang ketiga, komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Biar kita semakin tekun dalam situasi saat-saat sekarang ini. Ya, tidak perlu takut, ya, tidak perlu khawatir. Tuhan pasti menjaga kita. Ya, aduh, banyak orang-orang hari-hari ini di dalam PSBB ini banyak yang kena COVID lagi, saudara, ya, makin meningkat. Tapi kita tetap percaya Tuhan memelihara kita. Ya, tidak akan Tuhan izinkan kalau belum waktunya, saudara, ya. Tetap percaya Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita. Yang penting kita tetap tekun dalam pengajaran firman, belajar firman, berdoa, ya, dan membaca Alkitab, ya, beribadah walaupun lewat online. Saya percaya ketika kita punya komunitas yang baik saling menguatkan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga pada saat pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami para keluarga yang hadir bersama-sama dengan keluarga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi komunitas yang saling membangun di rumah kami, di komunitas pelayanan kami, di komunitas pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh saling menguatkan dan saling membangun satu sama lain. Dengan cara hidup bersatu, hidup saling berbagi, dan hidup dalam ketekunan kepada Tuhan. Doa kami Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami pada situasi pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan tetap memelihara kesehatan kami. Tuhan tetap menjaga langkah hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati jemaat GBI Tugu, berkati Bapak Ibu Gembala, bersama dengan majelis penatua diaken, semua hamba-hambamu yang melayani Engkau, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman jam berapa? Dadah. Saya serahkan kepada host dan pembawa acara. Iya, shalom. Haleluya, saudara diberkati. Coba angkat tangan yang diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita masih bertemu, kalau kita masih bersama-sama mengadakan ibadah walaupun lewat ibadah online, ya. Kita berterima kasih kesempatan ini. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yuri Gadian MPDK yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum nanti kita mau berdoa, biarlah kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Tentunya dalam setiap pertemuan ibadah kita yang diadakan setiap hari Minggu jam 11. Nah, minggu besok, saudara-saudara, minggu yang akan datang kita kembali berjumpa dalam acara ibadah online. Kita bersama-sama juga mengadakan perjamuan kudus dalam acara ibadah kita.
Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan Kau berikan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pertemuan ibadah yang kami adakan saat ini ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang senantiasa harus saling berkomunitas satu dengan yang lainnya, bergaul dengan sesama, saling membangun satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pimpin kami, mampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, belajar untuk senantiasa menghargai setiap orang lain, mengorbankan apa yang kami miliki untuk setiap apa yang kami Tuhan lakukan, supaya senantiasa lewat kehidupan kami nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Bapak Pendeta Yuri Gardian ya Bapak, kiranya berkat Tuhan terus melimpah. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan berikan baginya dalam setiap pelayanannya. Kiranya apa yang dilakukan sungguh nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi semua yang sudah boleh bergabung di dalam acara ibadah online saat ini ya Bapa. Kiranya Kau memberkati Tuhan. Tuhan pimpin senantiasa kiranya supaya iman percaya setiap anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam Engkau. Walaupun kami tidak, oh Tuhan, beribadah di gereja, namun lewat kesempatan yang indah ini ya Bapa, kami tetap Tuhan saling menyapa satu dengan yang lainnya, saling bersatu dan membagikan berkat apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan, terima kasih Bapa, semuanya ini Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Hendaklah kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari tolong kami sekalian ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat untuk bergabung, mungkin keterbatasan segala sesuatunya ya Bapa. Oh Tuhan tolong ya Bapa, buka jalan bagi semua mereka. Kiranya mereka dapat Tuhan mengikuti acara-acara seperti yang saat ini kami lakukan dalam ibadah kami, supaya mereka juga boleh menerima berkat Tuhan, sebagaimana Tuhan juga sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, juga bagi saudara-saudara kami yang lain Engkau berkati. Engkau tolong semua ya Bapa, teguhkan hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah COVID-19 yang terus masih berada di negeri ini ya Bapa, yang berdampak buruk bagi setiap kehidupan umat manusia. Tuhan tolong, berikan senantiasa keteguhan hati, iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik ya Bapa. Tengah-tengah COVID-19 ini, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kami. Terima kasih, olehnya kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu,
Di dalam pelayanan mereka Engkau berkati, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Juga demikian bagi Tuhan pemerintah kami ya Bapa. Buat pemerintahan Presiden Jokowi Engkau berkati. Kiranya Tuhan dapat menanggulangi dampak COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga Tuhan krisis yang terjadi di negeri ini boleh kembali dipulihkan ya Bapa. Inilah doa kami. Bahkan orang-orang yang terpapar COVID Tuhan tolong. Supaya Tuhan sembuhkan. Kiranya kuasa mukjizat dinyatakan. Hari ini biarlah Tuhan kesembuhan boleh terjadi. Hari ini kiranya Tuhan Yesus mukjizat dinyatakan. Pertobatan boleh terjadi di mana-mana tempat. Lawatan-Mu terjadi di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Engkau selama-lamanya. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, mari ya Bapa biarlah curahkan berkat-Mu bagi kami. Supaya senantiasa kehidupan kami sungguh Tuhan memiliki kehidupan yang boleh menjadi saksi bagi setiap orang. Lewat keberadaan kami ya Bapa, orang melihat kami. Bahwasanya Tuhan berada di dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah surat-surat terbuka yang siap dibaca oleh orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila doa kami yang kami naikkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua belah tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah siap memberkati kita. Karena Dia adalah Allah yang memiliki sumber berkat yang luar biasa. Dan kasih-Nya yang tidak terhingga, mampu memberkati kita semua. Sekarang terimalah berkat anugerah damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga. Di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Jangan lupa minggu depan kita boleh kembali bertemu di dalam acara ibadah kita lewat kebaktian seperti saat ini. Kita angkat dulu satu pujian. Haleluya. Hidup susah. Kalau hidup susah semua jadi masalah. Tanpa ada Tuhan kita tolong padanya. Buka diri waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Sekali lagi. Kalau hidup susah semua jadi masalah. Tanpa ada Tuhan kita tolong padanya. Jangan lupa diri waktu diberkati. Bersyukur pada Yesus, terima kasih. Pujilah, pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Pujilah, pujilah, haleluya. Kasih-Nya bagi kita semua. Pujilah, haleluya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan shalom. Halo. Haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Dan terima kasih Yuri, terima kasih Ya. Bapak-bapak, semua saudara-saudara. Tuhan berkati kita. Haleluya. Ya. Ya, ya itu. Cancel. Oke. Kenapa? Kok belum pada keluar?